Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dan balik lagi dalam program kesayangan kita yaitu Tablik Akbar Nikmatnya. Kurang kompak, nikmatnya. Masya Allah, tepuk tangan buat Bekasi. Luar biasa, memang kalau kita ngomongin tentang lebaran kayaknya masih jauh. Tapi kalau ngomongin soal buka puasa saya tanya, di sini ada yang hobi buka puasa pakai santan nggak? Ada nggak? Ada yang pakai gulai makanan? Ada yang suka gulai kambing buka puasa? Ada yang begini, ada yang begini. Kolak pakai santan nggak? Pakai. Nah, kalau ngomongin soal santan nih, banyak sekali ragam hidangan khas Indonesia, ya, makanan hingga minuman yang mengandung santan. Agar hidangan menjadi lebih sehat dan lezat, saya sarankan untuk beralih menggunakan sasa santan omega 3 yang pakai hati. Kenapa? Harus sasa santan omega 3 karena sasa santan omega 3 ini baik untuk jantung, menjaga kesehatan otak dan juga meningkatkan daya ingat, menyehatkan kulit, menyehatkan sel tubuh serta dapat menjaga daya tahan tubuh juga. Dan sasa santan omega 3 ini juga memiliki kekentalan yang pas, tahan lama dan tanpa bahan pengawet. Dan yang paling penting nih 0% kolesterol. Selain itu sasa santan omega 3 juga terbuat dari daging kelapa tua yang berkualitas dan tidak mudah pecah saat dimasak pada suhu tinggi. Pokoknya nih ya, pemirsa di rumah harus cermat dalam memilih santan ya. Pilih yang ada hatinya. Pilih sasa santan omega 3. Dan untuk penonton yang ada di lapangan, ayo langsung aja yuk datengin boothnya ya. Sasa santan omega 3 sekarang juga. Di mana boothnya? Yang ada di belakang. Coba lihat di belakang semuanya. Nah, itu dia yang warna hijau tuh. Nah, ayo buruan bisa ambil produknya saat ini, bisa beli sekarang. Ingat ya, sangat terbatas persediaannya. Nah, ngomong-ngomongin soal buka puasa, saya selalu ingat sama ibu saya. Ada yang ibunya masih ada? Ada lagunya? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu gak tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Melahirkan terus aja ya. Baik, kita langsung saja dengarkan tausiah dari guru kita. Tapi nanti ya kita memberikan kesempatan dulu sama semuanya yang mau bertanya sama guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Ukhuwah dan Dakwah Kiai Haji Khalil Nafis. Di bawah sudah ada Inara. Inoy, silakan Inoy. Masya Allah Kak Dapoy, di sini tuh ramai banget nih Kak Dapoy. Coba dipilih. Iya, Masya Allah. Oke, aku pilih ya. Ini nggak apa-apa, aku mau belakangin dulu ya. Ini siapa ya kira-kira nih dari penonton yang ada di Coba tangannya diangkat dulu semuanya, Bekasi. Mbak. Wah, tambah bingung. Ayo coba angkat tangan siapa? Oke. Mbak yang itu yang kacamata yang pakai bendera Palestina. Oh, oke, silakan namanya dan pertanyaannya. Nanti sebut namanya, dari mana dan pertanyaannya ya. Ya, makasih. Ya, diturunin aja mic-nya. Ya, silakan. Pertanyaannya, nama dan pertanyaan. Langsung Mbak, Ya. sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Dita. Saya dari Suban Lovers Jakarta. Saya ada sebuah pertanyaan nih Ustadz, yang mungkin diri saya sendiri masih bingung gitu. Mengenai masalah dunia dan akhirat. Jadi gini Pak Ustadz. Ada sebagian orang nih ya yang misalnya itu lebih mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Lebih mementingkan dirinya itu lebih dekat kepada Allah. Yang secara tidak langsung itu menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, bahkan mengerjakan segala sunah-sunahnya gitu. Tapi kenapa Allah selalu ngasih cobaan ke orang tersebut gitu. Padahal udah rajin nih ibadahnya nih, udah minta doa siang malam, udah berdoa terus menerus. Tapi nggak ada yang dikabulin, malah yang dikasih cobaan terus. Ujian terus ya. Saking banyaknya cobaan itu semuanya udah pada dicobain itu cobaannya. Ya, pertanyaannya. Nah, itu dia pertanyaan. Kenapa begitu gitu ya? Iya, sedangkan di sisi lain nih ada orang-orang yang istilahnya tuh lebih mengutamakan dunia. Pokoknya dunianya dulu baru akhiratnya terakhir gitu. Kesenangan dunia yang didahulukan. Dan yang dia dapat? Yang dia dapat?
dia yang secara kesenangan dunia itu malah jalan hidupnya tuh mulus-mulus saja, nggak ada coba-cobaannya gitu. Ya, oke. Padahal Oke. lebih mementingkan dunia daripada Ya, akhiratnya. nah, itu dia pertanyaannya kepada. Makasih. Ya, terima kasih ya pertanyaannya kepada. Namanya siapa Inara? Ini dari mana namanya siapa? Saya Dita dari Gita. Jakarta. Gita ya, oke. Silakan Gita, Oke. makasih ya. Terima Silakan kasih Kiai bisa dijawab. Dita. Ya. Ya. Coba, Silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan Dita. Coba Baita, kalau ada hujan mau naik kelas apa enggak? Mau lah pastinya ya. Ya, kalau enggak ada hujan berarti enggak naik, Kelas. enggak naik kelas. Kelas. Jadi kalau ada hujan dan ada ujian karena mau naik kelas di hadapan Allah. Setiap doa yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah itu pasti diterima asalkan kita doanya khusyuk. Tidak makan barang haram. Kemudian kita dengan iman kepada Allah pasti diterima. Tapi kok nggak dikasih Ustaz? Karena mungkin Mbak Ita atau teman yang doa itu belum pantas. Kayak anak kecil umur 12 tahun minta kawin. Mau dikasih apa enggak? Enggak lah. Enggak, kapan mau dikasih? Kalau udah Setelah cukup umur. kerja, Ya. setelah lulus kuliah. Nah begitu juga memantaskan dulu. Saya minta kaya ya Allah. Wong miskin aja udah sombong gimana kaya? Walaupun dia rajin ibadah ya. Rajin ibadah tapi dia sombong. Nggak bisa. Oleh karena itu seringkali kita yang berbuat baik orientasi akhirat kok nggak dikasih oleh Allah di dunianya. Karena mungkin kita belum pantas. Apa doa yang kita sampaikan pasti kelak di akhirat Allah akan berikan apa yang kita minta itu. Ya. Jadi kita ini dalam dunia dan akhirat itu wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi orientasinya akhirat, dunia hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk nanti menuju akhirat. Ya. Jadi kita pengen kaya, boleh, tapi kayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yang halal. Coba kita untuk akhirat iya, kerja keras di dunia, niatnya ibadah untuk apa? Membiayai keluarga, membiayai orang tua. Itu juga jalan ke akhirat. Bukan berarti kalau akhirat Anda nggak perlu jadi orang kaya. Karena kalau mau haji juga perlu harta. Mau berzakat harus punya harta. Iya. Tapi jangan sampai dunia ini menjadi orientasi, jadi tujuan. Tujuan tetap akhirat dengan dunia kita. Kalau sebagian, oh ini Pak kok orientasinya akhirat nggak kaya-kaya. Karena untuk mendapatkan dunia harus punya kemampuan mencari dunia. Tapi jangan salah niat. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Jadi yang paling penting itu dalam setiap ibadah kita adalah dekat dengan Allah ya. Ikhlas khalis dalam setiap mengerjakan apapun itu karena Allah ya Yai. Betul. Kalaupun kaya itu bonus ya Yai ya. Bonus. Bonusnya kaya, doa kalau misalnya kita dekat sama Allah diijabah. Terus kalau orang yang dia nggak pernah dekat sama Allah, nggak pernah ibadah tapi hidupannya kelihatannya mulus-mulus, itu namanya apa Yai? Itu kadang-kadang istidraj. Istidroj. Biarin kamu begitu. Nanti dicabut oleh Allah nikmatnya sehingga dikasih sukses semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Sudah jelas ya Gita ya. Terima kasih banyak. Jangan silau dengan kenikmatan orang-orang yang dekat sama Allah. Sama jangan silau dengan orang yang upload di media sosial kayak senang semua. Karena Betul. yang susah-susah nggak pernah diupload di Oh iya, media benar. sosial. Baik, terima kasih banyak ya ilmunya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Tetaplah di program kesayangan kita yaitu Tablik Akbar Nikmatnya.